membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa bersama saya Dery Odeng dan saya Raudlo Rida dalam acara Pagi Seru. Ulas berita No Kaku-Kaku. Senang sekali rasanya di pagi hari ini, hari Kamis, menjelang hari Jumat dan weekend. Ya, kalau menjelang weekend tuh perasaannya tuh bahagia banget deh kalau apalagi minggu ini long weekend sampai hari Selasa. Wah bener iya banget. Kan? Udah gitu kita bakalan pesta barbecue di mana-mana nyate ya iya, kan. Betul. Hati-hati ya kolesterol, say. Tapi kita sebelum ngomongin nyate-nyate, ngomongin hal-hal yang bersifat untuk liburan. Nah, ini adalah salah satu berita mengenai salah satu tempat liburan sekaligus tempat wisata Beach Club di Gunung Kidul Yogyakarta yang kemarin sempat ramai akan dibangun oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Dan karena kemarin juga sempat ramai nih pemirsa terkait dengan petisi untuk menolak nih ya pembangunan dari Beach Club yang memang diinisiasi oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Akhirnya kemarin Raffi Ahmad langsung mengklarifikasi bahwa dia akan mundur dari proyek tersebut. Iya, jadi memang seperti yang kita ketahui di sini banyak sekali aktivis lingkungan termasuk masyarakat telah menandatangani petisi. Dari situ sudah ditandatangani sebanyak 44.000 orang. Betul. Menolak dibangunnya Beach Club di kawasan Gunung Kidul ini. Nah, dan juga pemirsa, rencana pembangunan Beach Club Raffi Ahmad ini di Pantai Krakal ini juga menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Hal itu dikarenakan proyek Raffi Ahmad ataupun Beach Club ini nih ya, termasuk berada di tempat kawasan Bentangan Alam Kars atau KBAK Gunung Sewu bagian timur yang merupakan kawasan lindung geologi. Wah, ini jadi memang sebenarnya ini Raffi Ahmad udah bikin video klarifikasi juga ya, betul banget. Walaupun lagi ibadah di sana, tapi Raffi menyempatkan untuk membuat video ini bahwa dirinya menyatakan akan mundur dari proyek ini. Betul banget. Jadi usaha-usaha dan bisnisnya dia mengedepankan mengikuti aturan dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Betul banget. Kalau kita melihat ya dari beberapa rencananya nih Derya, memang akan didirikan 300 villa, kemudian juga ada beberapa restoran dan ada tempat lainnya lagi. Tapi ternyata pemirsa ada banyak sekali ancaman yang akan timbul akibat pembangunan Beach Club Raffi Ahmad di Gunung Kidul ini nih Der. Apa aja sih? Salah satunya yang pertama ada kekeringan karena dari WALHI sendiri menyoroti potensi kerusakan lingkungan terkait dengan pembangunan ini nih ya. Ini bisa memperparah kekeringan di wilayah tersebut. Jadi kita tahu ya memang Gunung Kidul juga ini daerah yang kering nih. Nah, betul sekali. Kalau pada saat musim kemarau di sana masyarakat bisa sampai sulit mencari air bersih. Ditambah dengan itu disedot kan kebutuhan air villa itu kan. Betul banget. Dan juga kalau misal kita melihat bahwa masyarakat di sekitar daerah situ ya Derya itu masih beberapa tuh membeli air bersih. Ini kan juga mengisyaratkan bahwa ternyata di lingkungan tersebut memang airnya juga agak sulit. Nanti kalau semisal ternyata beach clubnya sudah ada, kebayang dong airnya bakal kesedot ke tempat itu, akhirnya warga-warga yang akan tersiksa seperti itu. Baik, dari Raffi Ahmad kita beralih ke sistem PPDB 2024 yang ini bikin orang tua pada bingung. Betul banget. Nah, apa sih memang yang beda dari PPDB? Nah, kalau misal kita melihat sebenarnya ini PPDB ini udah mulai buat gusar ya beberapa orang tua. Salah satunya juga ini ada beberapa orang tua yang di Jakarta dan juga di Depok ini juga sempat menyatakan bahwa PPDB-nya makin dipersulit. Salah satunya. Apa tuh? Bedanya kalau dulu kamu sekolah dulu di SMA atau di mana tuh, Dat? SMA negeri. Nah, waktu kamu daftar kayak gimana deh? Coba kita akan bandingkan nih dengan tahun sekarang.
sekarang? Kalau dulu sih nggak ribet ya, kita cukup ngurus berkas-berkas kelulusan, identitas-identitas termasuk kartu keluarga, daftar, kemudian kebetulan kalau di sekolahku kan nggak ada tes yang gimana ya. Jadi kita langsung dinyatakan lolos dan kalau waktu itu masih ada bayar uang bangunan dan sebagainya. Selesai Ya, kayak gitu aja. Nah, kalau misal kita melihat di tahun ini sebenarnya banyak banget regulasi terkait dengan PPDB nih, Der. Salah satunya yang sempat dipusingkan oleh para masyarakat, ini yang pertama adalah zonasi. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat zonasi itu ada manfaatnya, ada juga kekurangannya menurutku ya. Manfaatnya tadi memang ini akhirnya kita itu tidak membatasi ya. Kan kalau misal dulu-dulu tuh SMA ini adalah SMA favorit. Tuh orang-orangnya tuh jauh-jauh gitu kan. Nah, akhirnya memang masyarakat sekitar tuh tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah di tempat tersebut. Tapi dengan adanya zonasi, akhirnya ini bisa nih kayak gitu, Der. Orang-orang sekitar pun akhirnya mempunyai peluang untuk masuk ataupun untuk bersekolah di SMA negeri tersebut. Selain zonasi, apalagikah yang berbeda dari tahun ini? Nah, kalau dulu-dulu itu seingatku kalau masuk negeri itu kan kita pakai nilai UN ya. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya ada regulasi ataupun ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh sekolah masing-masing. Dan yang paling disoroti ini tuh banyak yang nitip kursi. Oh, itu. Nah, sebenarnya ini akhirnya gini loh, Der, kalau misalnya kita melihat ya, banyak yang nitip kursi ini juga bisa menimbulkan korupsi dan juga gratifikasi yang ada di sekolah. Nah, selain itu mungkin ada sistem apa lagi yang berbeda? Kan ini yang dikeluhkan orang tua PPDB nih. Kalau itu kan mungkin sudah tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan ya. Nah, kalau yang ribetnya apa nih? Sebenarnya yang ribetnya itu adalah hal itu yang akhirnya jadi gini, ketika satu anak ini udah daftar di sekolah tersebut, akhirnya nilainya nggak memenuhi nih. Padahal ada juga beberapa cerita orang tua yang anak saya memenuhi, bahkan dia di sekolah sebelumnya dia mendapat peringkat 5 besar. Akhirnya ketika masuk ke sekolah tersebut ia malah terpental dan akhirnya dia harus mendaftar di sekolah lain. Dan salah satu alasannya katanya ada juga yang karena ada yang main orang dalam sehingga orang-orang yang padahal nilainya itu nggak mencukupi atau bahkan rumahnya itu tidak termasuk kriteria zonasi, akhirnya tetap bisa sekolah. Nah, ini dia yang memang perlu diperbaiki seperti itu. Iya, banyak sekali aturan-aturan mengenai pendidikan Pak Nadiem. Aduh, lagi-lagi Pak Nadiem. Kenapa sih Bapak lolos reshuffle? Lolos terus Pak Nadiem dari reshuffle ini. Karena kebijakannya ini banyak sekali yang tidak memihak dan banyak sekali netizen yang berkomentar di era Nadiem Makarim ini banyak terjadi pembodohan kepada masyarakat Indonesia melalui sektor pendidikan. Apa benar Pak Nadiem? Ditunggu ya di Sultan TV. Gile loh. Wow, sangat kehormatan sekali Sultan TV nanti bisa Pak Nadiem ini datang. Jadi salah satu aturan ini zonasi. Kalau kita kilas balik ke angkatan kita ya, Rida. Jadi waktu itu memang terasa sekali persaingan dan juga perjuangan para pelajar untuk bisa mendapat posisi ranking pertama. Terus melalui ujian nasional, kemudian juga masuk sekolah favorit dibandingkan dengan sekarang. Dibandingkan dengan yang sekarang. Anak-anak lebih berpikir ngapain gua harus belajar susah-susah bisa masuk negeri kok. Betul banget. Tapi ya Der ya, kalau misal aku sendiri ya, yang aku rasakan gitu kan. Karena di dekat rumahku juga ada beberapa sekolah negeri yang dulu ya Der ya, masa aku zaman SMA tuh itu terkenal banget Der. Terkenalnya itu karena prestasi. Tapi sekarang ya Der ya, gara-gara zonasi seperti itu ya. Akhirnya kan memang semua orang yang memang rumahnya dekat-dekat itu bisa masuk tanpa disaring terkait dengan bagaimana prestasi dan yang lain-lainnya kan. Akhirnya memang agak turun grade ya kalau yang aku rasakan. Dan jadinya memang sekarang pendidikan di Indonesia itu tingkat kompetitifnya sangat turun, sangat kecil. Nah, betul banget. Dan ini juga sebenarnya berdampak dengan sekolah-sekolah swasta. Nah, memang kan kalau misalnya kita melihat, karena tadi itu kebiasaan kalau orang-orang nggak masuk sekolah negeri, dia akan lari ke swasta seperti itu. Nah, sekarang dulu-dulu kan kalau swasta itu mendirikan sekolahnya memang dekat-dekat sekolah negeri. Nah, sekarang akhirnya karena sistem zonasi, siswa di sekolah swasta pun akhirnya menurun, Der. Banyak yang tutup juga. Banyak yang tutup juga, seperti itu. Tapi ya kalau misalnya kita melihat lagi, memang regulasi pendidikan di Indonesia ini kian carut-marut kalau menurutku, Der. Ya, wajar aja pengusaha dijadiin menteri pendidikan. Nanti diusahain dong. Salah ya. Aduh. Betul banget. Karena kan dulunya aku juga berkecimpung di dunia pendidikan. Agak ruwet karena kalau tahun sekarang juga selalu dipusingkan guru-guru tuh, Der ya. Sering curhat-curhat tuh kayak pusing banget nih. Sekarang tuh banyak administrasi yang harus diurus, belum lagi pelatihan-pelatihan yang harus diikuti. Tapi kan ya, Der ya, ngajar tuh kan penting juga gitu kan. Di satu sisi kita mempunyai kewajiban untuk mengajar. Di satu sisi kita dituntut untuk mengikuti berbagai pelatihan yang akhirnya emang bikin duar kepala para guru.
Baiklah pemirsa, daripada saya semakin keceplosan, makin tertarik untuk bahas ini karena Betul sekali. enak banget nyentilnya. Tapi kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.